Hai guys, what's up? Mari kita lanjut belajar tentang public speaking. Kalau di video pertama kita sudah belajar tentang definisi, manfaat, dan 8 alasan mengapa public speaking penting untuk dikembangkan dan juga 9 hal mendasar untuk public speaking. Maka di kesempatan kali ini, marilah kita belajar lebih dalam lagi tentang jenis-jenis public speaking dan 9 langkah jitu public speaking. Seperti yang kita tahu, public speaking adalah kemampuan yang dapat membuka banyak pintu dan meningkatkan banyak aspek dalam karir dan juga hidup kita. Ingat, public speaking adalah komunikasi efektif. Bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi bagaimana kita menyampaikan pesan dengan baik dan dibuktikan dengan adanya respon. Karena itu, kita perlu memahami berbagai jenis public speaking dan menerapkan teknik-teknik yang tepat agar kita bisa menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan bisa mempengaruhi audiens secara positif. 6 jenis public speaking dan tujuannya masing-masing. 1. Persuasive speaking. Persuasive speaking ini adalah tipe public speaking yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens agar bisa mencapai suatu kesepahaman, mendukung, atau melakukan sesuatu berdasarkan argumen yang disampaikan. Nah, ini memerlukan penyampaian argumen yang kuat, logika yang jelas, dan daya tarik emosional. Biasanya ini digunakan dalam kampanye politik, presentasi bisnis, atau contoh paling real dan paling sering terjadi. Tenaga kesehatan ketika melakukan promosi kesehatan. Mari kita ambil contoh terkini. Bagaimana kita menyampaikan hakikat dari transformasi kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI. Ditandatangani kesepahaman bersama 3 kementerian lainnya, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa pada Agustus 2023 yang lalu. Tentang salah satu pilar dari 6 pilar transformasi kesehatan, yaitu ILP atau Integrasi Layanan Primer. Bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa mengoptimalkan promotif dan preventif, apalagi dalam bidang kesehatan, akan menghemat banyak biaya dan penuh harapan jika dibandingkan dengan hanya menunggu saja sampai dengan tahap kuratif yang justru akan memakan biaya jauh lebih banyak. Karena itu, apa konkretnya? Periksalah kesehatan. Semua masyarakat harus menghadiri posyandu siklus hidup di wilayahnya masing-masing agar tahu lebih awal apa sakitnya dan apa kecenderungan sakitnya. Saat ini, posyandu tidak lagi hanya untuk ibu hamil, bayi, balita, dan lansia, tetapi untuk semua tahapan siklus hidup termasuk usia produktif. Jadi, sekarang sasarannya adalah ibu hamil, bayi balita, usia sekolah, usia remaja, usia produktif, dan lansia. Yang sakit dapat cepat terobati, dan yang punya kecenderungan sakit bisa dijaga agar tidak sampai jatuh sakit. Apa yang harus diperhatikan untuk persuasive speaking? 1. Argumen harus jelas dan logis. Strukturnya sistematis, mulai dari pendasarannya, lalu sertakan dengan bukti yang relevan dan simpulkan dengan alasan yang kuat. 2. Gunakan data dan fakta. Data ini harus bisa diverifikasi, dan data ini akan meningkatkan kredibilitas dan pada akhirnya bisa meyakinkan audiens. Yang ketiga, tunjukkan empati. Pahami perspektif audiens dan tanggapi kekhawatiran mereka dengan empati. Yang keempat, bangun kredibilitas. Tampilkan pengetahuan dan pengalaman untuk membangun kepercayaan. Apa yang tidak boleh dilakukan dalam persuasive speaking? 1. Jangan berlebihan dalam menyampaikan argumen atau terkesan terlalu memaksa. Yang kedua, jangan berbicara dengan kecepatan yang tidak konsisten. Yang ketiga, jangan menghindari pertanyaan audiens. Silahkan dijawab dengan percaya diri untuk menunjukkan bahwa kita memang siap. 2. Informative speaking. Informative speaking bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi atau pengetahuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada audiens tentang suatu topik tertentu. Ini sering digunakan dalam konteks akademik atau pelatihan, dan juga biasanya didukung oleh berbagai data serta referensi agar semakin kuat dan valid. Apa yang harus diperhatikan untuk informative speaking? 1. Pastikan informasi akurat dan terkini. Gunakan sumber yang terpercaya dan juga relevan. 2. Gunakan bahasa yang jelas sehingga semua orang dapat memahami informasi yang disampaikan. Dan yang ketiga, gunakan visual. Grafik dan slide dapat membantu memperjelas informasi. Apa yang tidak boleh dilakukan untuk informative speaking? 1. Jangan berikan terlalu banyak informasi sekaligus. Bagi informasi dalam bagian kecil dan berikan jeda. Dan yang kedua, jangan gunakan jargon yang berlebihan. Gunakan bahasa sehari-hari, jika perlu,
jelaskan istilah teknis tertentu yang digunakan. 3. Ceremonial speaking. Ceremonial speaking biasanya dilakukan dalam acara formal seperti pidato pernikahan atau sambutan resmi. Tujuan utamanya adalah untuk menghormati atau merayakan sesuatu dalam suasana yang resmi, suasana yang sopan, pada sekelompok orang atau forum yang resmi. Karena itu, ceremonial speaking biasanya kita temukan pada tempat-tempat formal. Bahasanya sangat sistematis, sangat struktural, serta protokoler. Apa yang harus diperhatikan untuk ceremonial speaking? 1. Sampaikan dengan sopan, etis, singkat, dan relevant. Yang kedua, jaga nada bicara dan bahasa tubuh agar tetap profesional. Yang ketiga, bila hendak berbagi pengalaman dan cerita, pastikan singkat dan relevant. Apa yang tidak boleh dilakukan dalam ceremonial speaking? 1. Jangan berbicara terlalu panjang dan berulang-ulang. Dan yang kedua, jangan masukkan topik yang controversial dan pada akhirnya dapat merusak suasana acara. 4. Demonstrative speaking. Demonstrative speaking bertujuan untuk menunjukkan atau menyampaikan arahan kepada orang lain tentang cara untuk melakukan sesuatu. Jenis pembicaraan ini sifatnya procedural, yang mana memberitahu seseorang untuk melakukan suatu hal dengan menggunakan SOP tertentu. Jenis ini biasanya digunakan dalam pelatihan atau workshop. Contohnya, demonstrasi 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar, ataupun SOP pengoperasian alat atau mesin tertentu, dan lainnya. Apa yang harus diperhatikan untuk demonstrative speaking? 1. Jelaskan langkah-langkahnya dengan jelas. Yang kedua, pastikan proses yang didemonstrasikan terstruktur dengan baik. Dan yang ketiga, gunakan bahan atau alat bantu yang relevan. Karena alat peraga sangat membantu audiens untuk memahami dengan lebih baik. Apa yang tidak boleh dilakukan untuk demonstrative speaking? 1. Jangan membuat asumsi pengetahuan audiens. Karena itu, harus sesuaikan tingkat informasi dengan pemahaman audiens. Dan yang kedua, jangan berbicara terlalu cepat dan selalu memastikan demonstrasi berjalan dengan lancar. 5. Actuate speaking. Actuate speaking bertujuan untuk memotivasi audiens untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Ini memerlukan persuasi yang efektif untuk mendukung audiens agar bisa bertindak. Jenis pembicaraan ini adalah jenis pembicaraan untuk menyampaikan instruksi kepada orang lain. Actuate speaking sendiri paling sering digunakan dalam relasi struktural suatu jabatan, misalnya dari seorang direktur kepada pegawainya. Apa yang harus diperhatikan dalam actuate speaking? 1. Jelaskan pentingnya tindakan. Berikan argumen yang kuat tentang manfaat dari tindakan. 2. Gunakan cerita konkret, contoh nyata sehingga dapat membuat pesan lebih mengena dan masuk akal. Dan yang ketiga, emosi harus seimbang sehingga tidak terkesan terlalu memaksa. Apa yang tidak boleh dilakukan untuk actuate speaking? 1. Jangan berikan alasan yang kurang kuat karena itu akan membuat audiens mungkin saja tidak merasa termotivasi. Dan yang kedua, jangan gunakan emosi yang berlebihan. 6. Entertain speaking. Entertain speaking tujuannya adalah untuk menghibur audiens. Sering digunakan dalam acara informal seperti komedi atau acara hiburan. Komunikasi di entertain speaking ini sifatnya sangat luas serta tergantung pada situasi dan kondisi saat itu. Contohnya, talk show, stand-up comedy, dan masih banyak lagi. Apa yang harus diperhatikan untuk entertain speaking? 1. Pahami selera humor audiens. 2. Sesuaikan humor dengan konteks dan demografi audiens. Dan yang ketiga, bersikap kreatif. Pastikan tidak kaku dan dinamis saat menyampaikan pesan. Apa yang tidak boleh dilakukan untuk entertain speaking? 1. Jangan melanggar norma sosial. 2. Jangan gunakan humor yang bisa dianggap offensive. 3. Jangan menggunakan cerita yang menyinggung. Dan 4. Jangan membuat lelucon atau cerita yang bisa menyakiti perasaan audiens. Misalnya, melakukan perundungan atau membuli seseorang atau golongan serta etnis tertentu. Oke, let's go back to the question, shall we? Mari kita kembali ke pertanyaannya. Apakah public speaking bisa dipelajari? Tentu saja bisa. Semua orang bisa belajar. Semua orang punya peluang yang sama untuk bertumbuh dan berkembang. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan public speaking? Kalau di part 1, kita sudah belajar mengenali 9 hal dasar dalam upaya pengembangan kemampuan public speaking. Nah, sekarang mari kita belajar bersama 9 langkah operasional sederhana yang sangat mudah dilakukan untuk mengembangkan public speaking. Tips 9 langkah jitu public speaking. 1. Belajar dan observasi model. Pelajari gaya dan teknik public speaking dari pembicara yang berpengalaman.
Amati bagaimana mereka berbicara, memanfaatkan bahasa tubuh, eye contact, intonasi suara, dan penekanan kata-kata. 2. Membuat kerangka dan menulis poin-poin yang dibicarakan. Persiapkan materi presentasi atau pidato kamu secara menyeluruh. Mengetahui dan memahami topik dengan baik akan memberikan kamu kepercayaan diri yang lebih saat berbicara di depan umum. 3. Latihan yang baik akan menjadikan sempurna. Practice makes perfect. Ini adalah tahap yang paling penting. Cobalah untuk mempraktekkan berbicara di depan cermin atau hadapi audiens kecil terlebih dahulu. Latihan secara teratur akan membantu kamu untuk mengatasi kecemasan dan meningkatkan kemampuan berbicara. 4. Membuat rekaman saat berbicara. Selalu minta umpan balik dari audiens atau rekam presentasi kamu sendiri. Ini akan membantu kamu untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau membuat perbaikan di masa depan. 5. Lakukan pemanasan sebelum saatnya bicara. Misalnya, olah vokal, suara, dan berlatih di depan cermin. 6. Bangun kontak mata dan bahasa tubuh yang sesuai dengan audiens. Jangan kaku, tapi jangan juga sok akrab ya. 7. Pahami konten, mengerti konteks, dan mengenal audiens. Substansi apa yang mau disampaikan, dalam suasana apa, dan di mana serta siapa audiensnya. 8. Berpakaianlah yang rapih, berlatih berdiri dan melangkah dengan baik. Tunjukkan kepada audiens bahwa kita menghargai audiens sekaligus berwibawa. 9. Selanjutnya, pastikan semuanya dilakukan dengan senang tanpa tekanan. Kalau mau public speaking bagus, kuncinya adalah harus banyak membaca sebagai modal dan akan jauh lebih baik lagi setelah itu untuk menulis, sehingga bisa terorganisir cara berpikirnya dengan lebih baik. Thank you so much guys, kita baru saja menyelesaikan part 2 untuk public speaking. Kita sudah kemarin belajar bersama di part 1, lalu sekarang sudah di part 2. Dan saya yakin sekali teman-teman sudah makin jago, makin bisa, dan makin banyak perubahan yang bagus-bagus. Pesan saya untuk teman-teman dan adik-adik semua, kalau terseleksi, terpilih untuk mengikuti perlombaan apapun itu, ikutilah dengan semangat, ikutilah dengan serius, karena setiap perlombaan akan membuat kita naik selevel lebih tinggi, terlepas dari outcome-nya menang atau kalah. Oke, sukses terus untuk kita semua. Remember, practice makes perfect. So, jangan lupa berlatih di rumah masing-masing. Dan quieta non movere, diam tidak akan menggerakkan. Jadi, mari terus bersuara, terus menginspirasi sesama. Thank you so much for watching. I hope you guys like my video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye.